Babak 86, Babi Hutan. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Saat Ruth mengamati area di mana Minos berada dari atas, dia telah mengambil pedang kelas 2, kelas rendah dari cincin spasialnya dan bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Tidak butuh waktu lama, dan sekelompok 50 babi hutan mulai muncul di pandangan Minos. Masing-masing memiliki 2 gigi taring tajam yang menonjol keluar dari mulutnya. Gigi ini agak melengkung ke atas dan berukuran panjang sekitar 20 cm. Masing-masing babi hutan ini memiliki tinggi 1,5 meter dan tentunya berat masing-masing lebih dari 400 kg. Ia juga memiliki banyak rambut coklat dan mata kecil yang sepenuhnya kemerahan. Melihat babi hutan di depannya, Minos dapat melihat bahwa kelompok ini lapar karena air liur yang menetes dari mulut banyak hewan spiritual ini. Ia ada di sini untuk memburu mereka dan kemudian memakan daging mereka. Yah, karena memang begitu, aku tidak perlu santai saja. Dia berpikir sambil bersiap untuk mulai bertarung. Bertarung dengan sekelompok makhluk spiritual bukanlah tugas yang mudah. Tidak seperti manusia, makhluk spiritual memiliki rasa kerjasama yang jauh lebih unggul daripada manusia. Oleh karena itu, bahkan binatang dengan kecerdasan rendah pun mampu memberikan pekerjaan kepada musuhnya, berburu dalam kelompok besar, seperti dalam kasus ini. Para babi hutan itu mulai menatap ke arah Minos dengan lebih tajam seolah-olah mereka sedang bersiap untuk menyerang pemuda di depannya. Namun sayangnya bagi makhluk spiritual ini, mereka belum mencapai tahap kelima, ketika mereka dapat menyelidiki dengan lebih baik lingkungan di mana mereka berada. Itu karena, meski Minos tidak bisa menanganinya, masih ada Ruth dan elangnya, yang hanya berjarak beberapa meter, menunggu pertarungan. Pada saat itu, para babi hutan akhirnya memasuki area yang akan dipengaruhi oleh teknik Minos. Dan menyadari hal ini, dia segera mengaktifkan tekniknya sekaligus. Seni melahap, tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Pedang spasial. Saat melakukan itu, tubuh Minos tiba-tiba meningkatkan kekuatan dan kekerasannya, sementara cincin gelap muncul beberapa meter di atas tempatnya berada. Perlahan energi spiritual dari 50 binatang itu mulai diubah menjadi energi untuk digunakan Minos ketika kekuatan tak kasat mata dengan cepat memblokir ruang sekitar jarak 40 meter dari Minos. Karena makhluk spiritual tersebut belum mencapai tahap budidaya kelima, dan oleh karena itu, mereka berada di tahap yang sama dengan Minos, begitu banyak dari mereka yang terpengaruh, hingga mereka hampir tidak bisa bergerak. Tentu saja, karena jumlah mereka sangat banyak, beberapa babi hutan tidak dibatasi seperti yang lainnya. Namun meski begitu, kecepatan semuanya telah berkurang drastis. Dan meskipun makhluk spiritual lebih kuat dari manusia pada level yang sama, ini hanya terkait dengan kekuatan fisik mereka. Karena mereka tidak bisa menggunakan teknik dan berada di bawah pengaruh teknik serangan Minos, mereka hanya bisa menahannya. Sementara itu, Minos dengan cepat mulai melakukan gerakannya dengan pedang, dengan anggun dan anggun. Dengan itu, dalam sepersekian detik, beberapa bilah udara dilemparkan ke arah binatang yang paling menderita akibat pengaruh pedang tata ruang. Astaga, astaga, bilahnya terbang menuju tubuh besar babi hutan sementara binatang ini merasakan bahaya mematikan mendekatinya. Beberapa darinya mencoba untuk menangkis dengan segala yang dimilikinya, tapi sulit untuk bergerak di tempat itu. Seolah-olah ada sesuatu yang melibatkan tubuhnya dan meningkatkan resistensi terhadap gerakan. Ger, ger. Suara ratapan terdengar ketika akhirnya beberapa ekor babi hutan dipukul dan terlempar ke kejauhan. Sebagian besar masih hidup, tapi sekitar 10 babi hutan mati dalam satu serangan itu. Sungguh, melihat hasil serangan pertama, Minos tidak membuang waktu dan segera melanjutkan serangan sambil melihat beberapa binatang sudah datang ke arahnya dengan tatapan marah. Selamat datang, denganmu, setidaknya aku bisa menang. Minos memikirkannya sambil bertarung. Mengabaikan tekniknya saat melawan Ruth memberinya perasaan yang sangat menyesakkan, yang membuat Minos sangat stres. Karena itu, mampu menghancurkan makhluk spiritual ini cukup memuaskan bagi para Mino muda saat itu. Pedang spasial, sepasang pedang lainnya terlempar sementara 4 babi hutan menghantam Minos dengan kekuatan penuh. Astaga, puff! Serangan keempat babi hutan itu hanya mendorong Minos mundur, sementara pertahanannya yang kuat menyerap semua kerusakan akibat serangan itu. Di saat yang sama, sekelompok babi hutan lainnya mengeluarkan suara kesakitan untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya berhenti bernapas. Saat Minos bertarung dengan sekelompok babi hutan,
Ruth memperhatikan dan menyelidiki pertarungan tersebut sepanjang waktu. Dia tahu bahwa Stuart muda itu kuat, tetapi dia masih mengkhawatirkannya. Itu adalah 50 binatang spiritual, masing-masing lebih kuat dari dia. Dan meski berasal dari tahap yang sama, ini masih merupakan pertarungan yang sulit. Namun saat melihat penampilan Minos saat bertarung, Ruth segera mengesampingkan kekhawatirannya dan mulai membentuk senyuman indah di wajahnya. Dia tidak mengerti kenapa, tapi dia merasa sangat senang melihatnya. Itu adalah perasaan yang seolah-olah dia bangga padanya. Sepertinya dia akan mampu menghadapi semua itu. Dia menganalisis situasinya dengan tenang. Teknik Minos benar-benar mendominasi, dan Ruth semakin menyadari hal ini ketika dia melihatnya bekerja melawan makhluk hidup lainnya. Jika perbedaan energi spiritual kita tidak begitu besar, aku tidak akan pernah bisa mengabaikan teknik ini. Dia berpikir sambil menghela nafas pelan. Ruth kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Saya harus berusaha lebih keras untuk meningkatkan kultivasi saya. Jika tidak, dia akan meninggalkan saya. Sementara itu, Minos telah membunuh lebih dari 40 babi hutan dalam 8 detik terakhir, hanya menyisakan 2 detik lagi sebelum teknik pertahanannya runtuh. Dan ketika itu terjadi, Minos akan benar-benar kelelahan dan tidak mampu lagi bertarung. Lagi pula, dia menggunakan pedang kelas 2, kelas rendah, yang membutuhkan banyak tubuhnya akhir-akhir ini. Minos kemudian bergegas dan mengaktifkan teknik serangannya sekali lagi, melakukan beberapa gerakan menuju titik vital musuh yang tersisa. Pedang spasial, astaga, bilahnya berlari ke arah 7 babi hutan yang tersisa, yang kini terhenti seluruhnya. Ia juga telah menghabiskan sebagian besar cadangannya dan tidak lagi dapat mengabaikan pembatasan yang diberlakukan oleh serangan Minos. Makhluk spiritual ini berkeringat dingin ketika akhirnya menerima pukulannya masing-masing. Ledakan, mayat-mayat tersebut dilempar dari kejauhan sambil merusak sebagian vegetasi di sekitar tempat pertarungan berlangsung. Minos berpegangan pada sisi pohon, bernapas dengan penuh semangat, sementara pakaiannya benar-benar basah oleh keringat dan beberapa kali air mata. Teknik pertahanannya sangat bagus, tapi itu hanya melindungi tubuh fisik penggunanya. Akhirnya selesai. Dia berseru dengan suara rendah, mencoba pulih dari upaya luar biasa di malam hari yang baru saja dia lalui. Pada saat yang sama, melihat pertarungan telah usai, Ruth turun dari langit dengan elang putih besarnya di samping tanah tempat mereka berkemah. Melihat ini, Minos tersenyum padanya tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk dalam posisi meditasi dan mulai mengedarkan teknik budidayanya, nafas dewa. Matahari. Pada saat yang sama, beberapa kristal spiritual muncul di sekelilingnya, bersinar terang dan energinya perlahan-lahan terkuras. Saat Minos sedang berkultivasi, Ruth segera mulai mengumpulkan tubuh 50 binatang buas di satu tempat. Setelah itu, dia langsung membakarnya agar bau darah tidak menarik perhatian makhluk spiritual lain dari wilayah ini. Dia dan Minos tidak tertarik mengumpulkan daging dari binatang buas ini. Pertama, mereka berdua memiliki kristal dalam jumlah besar, dan kedua, mereka tidak ingin menunda perjalanan untuk mencari tempat menjual binatang buas tersebut. Dengan itu, tidak masuk akal untuk menempati ruang kecil di cincin spasial mereka dengan mayat binatang yang tidak berharga seperti ini. 3 jam berlalu dengan cepat, dan Minos akhirnya pulih sepenuhnya dari pertarungan sebelumnya. Pada saat itu, dia dan Ruth memutuskan untuk bergantian sementara, yang satu beristirahat dan yang lainnya mengawasi sekeliling. Lagi pula, mereka berada di tempat bernama Lembah Para Binatang, jadi tidak akan baik jika mereka berdua tidur di waktu yang sama. Dengan itu, waktu dengan cepat mulai berlalu ketika sinar siang hari terjadi di malam hari, sementara lingkungan sekitar secara bertahap menjadi lebih cerah. Saat ini, Ruth sedang berada di puncak pohon, melihat sekeliling dan menunggu Minos menyelesaikan istirahatnya. Dia telah mengambil ronde kedua sejak Minos baru saja berkultivasi setelah pertarungan, penuh energi pada saat itu. Dengan itu, setelah tidur sebentar, Ruth bertukar tempat dengan Minos muda, mencapai situasi saat ini. Dan setelah hari cerah, tidak lama kemudian Minos terbangun. Dengan itu, keduanya memakan beberapa buah spiritual dan melucuti tenda mereka ketika mereka akhirnya meninggalkan tempat ini untuk melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, sepasang suami istri terlihat berpelukan lepas landas dengan seekor elang putih besar dari tempat ini, dekat danau, di kaki bukit. 2 hari berlalu,
saat ini Minos dan Ruth telah menjelajahi hampir seluruh lembah para binatang, yang berada di antara kota bunga dan Santa Clara. Pada saat perjalanan itu, kedua pemuda tersebut sudah menjalani beberapa sesi latihan bersama. Juga, mereka berperang melawan kelompok makhluk spiritual lainnya. Minos bahkan nyaris tidak menimbulkan masalah bagi Ruth selama perjuangannya. Dia hanya bisa melepaskan tekanannya pada makhluk spiritual yang menyerang mereka selama waktu itu. Namun tidak semua pertarungan melawan babi hutan seperti itu. Pada hari kedua perjalanan, Minos dan Ruth bertemu dengan sekelompok monyet merah, ras asli wilayah benua ini. Bagaimanapun, ada dua makhluk spiritual dalam kelompok ini yang telah mencapai tahap kelima dalam budidaya, yang memaksa wanita muda cantik untuk membantu Minos dalam pertarungannya melawan monster tersebut. Pertarungan ini berakhir dengan sangat sengit, dan kedua pemuda tersebut memilih berhenti untuk beristirahat lebih lama dari biasanya setelah berhadapan dengan monyet-monyet tersebut. Hal ini menyebabkan perjalanan mereka sedikit tertunda, namun tidak membuat banyak perbedaan bagi mereka. Minos tidak terburu-buru untuk mencapai ibu kota kerajaan Cromwell. Bagaimanapun juga, masih ada waktu lebih dari 2 bulan sebelum dimulainya turnamen spiritual. Adapun Ruth, meskipun sebelumnya dia memiliki sedikit mangsa untuk sampai ke kota itu, sekarang dia tidak berpikir demikian lagi. Setelah mulai berinteraksi dengan Minos secara fisik, dia senang bisa memperpanjang waktu bersama keduanya. Dan sendirian tidak diragukan lagi merupakan bonus besar bagi mereka berdua. Setelah turnamen selesai, dia kemungkinan besar akan terjebak di sektenya sampai dia mencapai level 50, jadi itulah saat di mana dia bisa bersantai di samping Minos. Oleh karena itu, tak satu pun dari mereka yang mau repot-repot membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai ibu kota kerajaan. Pada saat itu, matahari berada di atas kepala, dan angin bertiup kencang melalui pepohonan, sementara beberapa burung terdengar. Di tempat terbuka, di samping sungai kecil, ada dua pemuda dan seekor elang besar di tempat ini. Pada posisi di lembah para binatang, tidak ada lagi banyak makhluk spiritual kuat yang dapat mengancam Minos dan Ruth. Pasalnya, kawasan ini berbatasan dengan kota kembang yang berjarak sekitar 200 km dari tempat ini. Karena itu, sebagian besar binatang spiritual tidak tinggal di wilayah ini karena perburuan sangat umum terjadi di wilayah yang berbatasan dengan wilayah manusia. Jadi, Minos dan Ruth berdiri di sana dengan tenang sambil mengembangkan energi spiritual mereka. Adapun keselamatan mereka, itu diserahkan kepada elang berbulu putih besar. Putih adalah makhluk spiritual tingkat 4 yang sedang berkultivasi, jadi ia bisa mengawasi mereka dengan aman di tempat seperti ini. Akhirnya terdengar suara retakan yang datang dari arah Minos. Retakan, nadanya tidak setinggi saat Ruth mendahuluinya, tapi sudah terdengar bahkan beberapa meter dari tubuh Minos. Dia berkultivasi keras untuk sebagian besar waktu luangnya, jadi dia mendapat kesempatan untuk menembus level 37 hari ini. Setelah itu terjadi, Minos membuka matanya dan bangkit dari tempat dia bermeditasi dengan senyum lebar di wajahnya. Setelah bertarung berkali-kali, dia menyadari bahwa kecepatan kultivasinya meningkat sedikit. Dan itu memang salah satu kemungkinan untuk meningkatkan kecepatan seseorang. Hal ini karena jika kita menganggap budidaya suatu individu sebagai reservoir, maka akan terjadi peningkatan volume simpanan pada setiap level reservoir tersebut. Namun untuk menyimpan lebih banyak, Anda tidak bisa hanya mengolahnya sepanjang hari. Misalnya, seseorang yang makan banyak lambat laun bisa memperbesar ukuran perutnya. Tapi itu terjadi sedikit demi sedikit. Jika dilakukan dalam satu hari, orang tersebut akan meninggal karena pecahnya organnya. Hal yang sama juga berlaku untuk budidaya. Waduk tersebut tidak dapat menahan peningkatan yang signifikan sekaligus. Tubuh memiliki batasannya sendiri dan tidak mengizinkan seorang kultivator untuk berkultivasi sepanjang waktunya. Bahkan demigod spiritual harus berhenti berkultivasi dari waktu ke waktu. Tentu saja, mereka dapat berkultivasi selama 1 abad tanpa henti, tetapi lebih dari itu mustahil. Namun, ada cara untuk mempersingkat interval antara setiap sesi kultivasi. Dan itu menghabiskan seluruh energi spiritual Anda selama pertarungan dan kemudian berkultivasi untuk pulih. Sedangkan untuk melakukan ini dalam latihan normal, itu tidak berhasil. Dalam pelatihan reguler, para kultivator fokus pada peningkatan kompresi dalam teknik mereka. Oleh karena itu, mereka harus meluangkan lebih banyak waktu untuk menyerap apa yang telah mereka pelajari sebelum melanjutkan untuk maju. Jadi,
Anda tidak bisa menggunakannya untuk mempercepat kecepatan kultivasi. Atau bisa juga, tetapi kultivator tidak akan bisa meningkatkan pemahamannya tentang tekniknya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah pilihan yang tidak akan dibuat oleh siapapun di dunia ini. Memiliki level yang tinggi akan sangat bagus, tapi jika teknikmu tidak berada pada fase yang setara, kekuatannya akan sangat berkurang. Misalnya, teknik serangan Minos saat ini berada pada fase ketiga dan dapat mempengaruhi radius 40 meter pengguna. Tetapi jika dia naik ke budidaya tahap kelima sebelum mencapai teknik tahap keempat, maka tekniknya akan tetap dibatasi hingga 40 meter. Kekuatan Minos akan setara dengan levelnya, tapi bukan batasannya. Dan ketika dia menghadapi musuh yang lebih kuat, mereka pasti bisa melarikan diri dari area kecil itu dengan cepat. Membuat kekuatan teknik Minos menjadi tidak penting. Lagi pula, sekuat apapun serangannya, jika tidak mengenai target, maka itu sia-sia. Oleh karena itu, penguasaan para kultivator terhadap teknik masing-masing sangatlah penting. Setelah beberapa menit, Ruth akhirnya menyelesaikan sesi kultivasinya, ketika dia membuka matanya dan melihat Minos menunggunya di samping elang besar. Dia segera menyadari bahwa dia lebih bahagia dari biasanya dan segera menyelidikinya. Dengan kecepatan ini, kamu bisa mencapai level 38 sebelum turnamen spiritual. Ucapnya dengan sudut bibir sedikit terangkat. Sepertinya dia akan memberiku lebih banyak masalah dalam pertarungan setelah hari ini. Terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan ke kota kembang ini. Kita harus membeli peta sesampainya di sana, jangan lupakan ini. Dia berkata sambil mendekati Ruth. Setelah itu, keduanya berciuman dengan hangat sembari merasakan hasrat kuat akan sesuatu yang lebih di tubuh mereka. Pada hari-hari ketika mereka berada di lembah para binatang, karena mereka harus tidur terpisah, keduanya tidak memiliki permainan lain seperti yang terjadi di Santa Clara. Jadi, ketegangan seksual mereka menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah beberapa saat, keduanya akhirnya melepaskan ciumannya saat mereka menaiki elang besar tersebut dan berangkat menuju selatan wilayah ini. Beberapa waktu berlalu, dan keduanya sudah berada beberapa kilometer dari kota kembang, sudah bisa melihat betapa besarnya kota ini. Minos dan Ruth tidak punya informasi tentang kota ini, tapi populasi tempat itu sudah lebih dari 1,2 juta. Meskipun kerajaan Cromwell terkenal dengan pertaniannya, masih banyak profesi yang terwakili di kerajaan ini. Dan kota ini adalah contoh tempat yang dikembangkan melalui beragam profesi yang ada di dunia spiritual. Tempat ini berada di wilayah dengan sedikit lahan pertanian, namun tetap berkembang karena memiliki perdagangan lokal yang kuat. Ada ahli arai, pandai besi, dokter, alkemis, ahli racun, penjinak binatang buas, peramal, juru masak, Inilah berbagai profesi di kota ini dan yang membuat tempat ini berkembang dengan baik. Setelah mendarat di luar kota, Minos dan Ruth meninggalkan White dan kemudian mulai mengunjungi kota bunga. Dan segera, mereka mengetahui mengapa tempat ini mendapat nama itu. Ada banyak sekali bunga di taman dan bangunan umum setiap kota. Ini tentu merupakan gambaran yang menarik untuk dilihat dan juga membawa aroma yang menyenangkan bagi kota. Dan karena hari masih siang ketika keduanya tiba di tempat ini, sebelum mencari hotel, keduanya pergi ke sebuah toko di bagian tengah kota, di mana kusir kereta mereka mengatakan bahwa mereka dapat menemukan peta wilayah ini. Mereka ingin tahu kemana harus melakukan perjalanan, seperti yang mereka lakukan di lembah para binatang. Dan tidak lama kemudian Minos dan Ruth tiba di depan toko relik, yang memiliki simbol burung yang terlihat seperti peta. Simbol ini menarik. Minos berpikir sendiri dengan senyuman di wajahnya saat dia memasuki interior toko. Setelah memasuki toko, ia dan Ruth segera melihat beberapa pameran dengan peta dan harga berbeda. Tidak banyak orang di toko itu, tapi masih ada 6 pelanggan dan seorang lelaki tua, yang sepertinya bertanggung jawab atas toko tersebut. Melihat kelompok itu sedang berbincang, Minos dan Ruth memutuskan untuk melihat-lihat tempat itu sebelum akhirnya mencari bantuan lelaki tua itu. Tidak sopan menyela mereka saat mereka memasuki tempat itu. Pada titik ini, sesuatu yang menarik perhatian Minos diucapkan dengan lantang oleh lelaki tua itu. Batuk? Iya, kamu tidak salah dengar. Kamu bisa menemukan obat tingkat prajurit ini di wilayah ini. Orang tua itu berkata dengan nada tidak tertarik. Kataku, lihat, ayo kita segera ke tempat itu.
Seorang pria muda dengan rambut hitam berkata sambil melihat ke arah kelompoknya yang lain. Mereka telah mendengar rumor ini dari seorang kusir di kota kembang, jadi mereka datang ke toko ini. Mereka ingin membeli informasi yang akurat, karena dia hanya mendengar bahwa obat-obatan ada di wilayah ini. Namun, mereka tidak tahu kemana harus mencari. Setelah kelompok itu mendengar konfirmasi lelaki tua itu, mereka segera meninggalkan toko, menuju salah satu pintu keluar kota. Sementara itu, Minos menghampiri lelaki tua itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan, bisakah Anda ceritakan lebih banyak lagi tentang topik ini?" Lelaki tua itu memandang Minos sejenak dan berpikir dengan nada menghina. Orang malang lainnya tertarik dengan berita ini. Dari auranya, dia pasti baru saja mencapai level 37. Kenapa dia ingin mengetahuinya? Apapun yang terjadi, dia tidak akan bisa menggunakannya sampai turnamen spiritual. Orang tua ini memperoleh informasi ini dari bawahannya. Dia telah menggunakan beberapa kenalannya untuk menyebarkan berita ini kepada orang-orang muda yang melewati kota bunga, untuk berpartisipasi dalam turnamen spiritual. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan obat itu, jadi dia bersedia mendapatkan beberapa kristal dari beberapa pesaing yang tertarik padanya. Dia tahu bahwa mungkin tidak satupun dari orang-orang ini yang bisa memanen obat ini, tapi itulah masalah mereka. Setelah terdiam beberapa saat, lelaki tua itu berkata, "Ada 500 kristal tingkat rendah untuk informasinya." Minos segera memberikan tas kecil berisi kristal, lalu lelaki tua itu melanjutkan. "Yah, beberapa hari yang lalu, aku diberitahu oleh seorang bawahan bahwa ada obat tingkat prajurit di wilayah Puncak Kabut. Itu adalah obat yang disebut buah pelangi dan sudah matang. Jika Anda tidak tahu wilayahnya, Anda bisa membeli peta seharga 2000 kristal tingkat rendah." Minos kemudian membayar dengan cepat dan mengumpulkan petanya bersama lelaki tua itu. Setelah itu, dia dan Ruth pergi mencari hotel untuk bermalam di kota ini. Di tengah jalan, Ruth akhirnya mengajukan pertanyaan dengan rasa ingin tahu. "Minos, kenapa kamu tertarik dengan informasi itu sebelumnya?" Dia tidak mengerti bagaimana obat tingkat prajurit bisa menggerakkan minat Minos. Pertama, dia tidak membutuhkan ini untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya. Kedua, itu hanya satu obat dan tidak akan digunakan untuk membantu tentaranya. Ketiga, dia memiliki cukup kristal untuk membeli banyak obat-obatan ini. Minos tertawa dan berkata, "Yah, hanya karena aku tidak membutuhkannya, aku tidak ingin mengatakan bahwa aku tidak tertarik. Tapi yang terpenting di sini adalah itu bisa membantuku lebih dari yang kamu kira." Ruth mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana? Saya akan memanen obat ini dan menanamnya di dataran hitam. Sekarang mungkin hanya satu, tapi benihnya berharga. Di dunia spiritual, benih obat spiritual tidak mudah ditemukan di toko. Obat-obatan itu sangat berharga, jadi keluarga yang memegangnya mengumpulkannya sebelum menjual obatnya. Ini karena benih tidak berguna dalam produksi pil spiritual. Akibatnya, keluarga-keluarga ini tidak akan menyerahkan benih mereka karena hal ini akan meningkatkan pasokan sumber daya di pasar, sehingga mengurangi jumlah yang dikumpulkan oleh kekuatan-kekuatan ini. Akibatnya, tidak mudah untuk membeli benih di dunia spiritual. Dan bahkan jika seseorang menjual benih, harganya akan sangat tinggi." Ruth mengerti apa yang diinginkan Minos, tapi dia masih ragu akan hal itu. Dia kemudian terus bertanya, "Tetapi saya yakin orang lain pasti sudah bersaing untuk mendapatkan obat ini. Apakah menurut Anda layak untuk ikut serta? Mungkin obatnya bahkan sudah dipanen." Minos tersenyum dan memijat wajah Ruth dengan sayang, lalu berkata, "Belum tentu. Tidak mudah memanen obat-obatan. Jika Anda ingin melestarikan spiritualitas baik benih maupun bagian tanaman lainnya, maka ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Pertama, orang yang mengumpulkan harus memiliki cara khusus untuk melakukan ini. Setiap obat memiliki karakteristiknya masing-masing, jadi bahkan seorang alkemis yang mengetahui cara memanen obat tertentu mungkin tidak tahu cara melakukannya dengan obat lain. Dan ketika kita berbicara tentang tumbuhan liar, seperti yang dimaksud, itu jauh lebih sulit dari biasanya. Seperti yang mungkin kamu ketahui, para alkemis banyak mempelajari berbagai obat yang tersedia. Tapi sebagian besar tumbuhan yang dikatalogkan oleh mereka adalah tumbuhan yang telah didomestikasi sejak lama. Oleh karena itu, yang tumbuh secara alami di alam jauh lebih rumit. Dan cara kedua untuk memanen tanaman tersebut, yaitu memiliki rasa spiritual yang tinggi. Untuk itu, dalam kasus pengobatan tingkat prajurit,
penggarapnya harus setidaknya berada pada tahap budidaya ke-6 untuk merasakan spiritualitas tanaman tersebut dengan ketelitian sedemikian rupa sehingga dia dapat memanennya tanpa merusaknya. Dan tentu saja, ada beberapa orang di kota ini yang memenuhi persyaratan ini. Tapi para alkemis yang bisa melakukan hal itu tidak tertarik pada satu tanaman tingkat prajurit pun dan hal yang sama untuk raja spiritual. Tidak mudah memanen dan memperbanyak obat-obatan spiritual liar. Tentu saja, bahkan seorang alkemis kelas 2 membutuhkan waktu lama untuk mencapai hal ini tanpa bantuan dari luar. Semua ini membuat obat jenis ini kurang menarik bagi para spesialis tersebut. Ini hanya menyisakan para petani yang lebih lemah dan memiliki lebih sedikit kristal yang akan mengawasi obat ini. Tapi tidak mungkin salah satu dari mereka bisa memanennya tanpa merusaknya. Bagaimana kalau ada yang melakukan itu? Kata Ruth sambil tersenyum. Jadi, itu tidak masalah. Kami melanjutkan perjalanan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia kemudian menjawab, tapi tahukah kamu cara memanen obat seperti itu? Kamu bahkan bukan seorang alkemis. Untungnya saya belajar cara mengumpulkan obat-obatan spiritual. Saya hanya membutuhkan alat yang tepat. Dia berkata sambil tersenyum. Kembali ke kerajaan tata ruang, Minos mewarisi seperangkat alat untuk mengumpulkan obat-obatan. Itu dibuat oleh ahli susunan dan pandai besi tingkat tinggi atas permintaan Henricus Longus. Alat-alat ini mengusir energi spiritual, sehingga cocok untuk mengumpulkan obat-obatan. Dengan karakteristiknya yang unik, obat ini hanya dapat digunakan pada bagian obat yang tepat, pada bagian yang tidak ada aliran energi spiritual. Minos selalu berkata sebelum akhirnya sampai di hotel. Dengan itu, aku bisa menyelamatkan beberapa kristal dari dataran hitam. Harga obat spiritual saja hampir setengah harga sebuah pil. Mereka memasuki gedung setinggi lebih dari 10 lantai, menuju ke resepsi hotel. Minos kemudian menepukkan tangannya ke meja dan berkata sambil tersenyum. Resepsionis, beri aku kamar ganda. Setelah mendengar hal ini, kali ini, Ruth tidak menunjukkan keberatan terhadap gagasan ini, bahkan menunjukkan senyuman indah di wajahnya. Faktanya, dia sendiri yang menginginkannya. Sendirian di kamar adalah hal yang dia inginkan selama berhari-hari. Bahkan jika dia masih tidak yakin untuk menyerahkan dirinya kepada Minos, dia sangat ingin disentuh secara intim olehnya dan juga disentuhnya. Tinggal selama hampir 4 hari di lembah binatang mencegah mereka untuk melakukan permainan mereka sejauh ini karena, setidaknya, salah satu dari mereka perlu waspada terhadap risiko di sekitar mereka. Ini Tuan, apartemen Anda nomor 801. Seorang pemuda berkata dengan senyuman di wajahnya sambil menyerahkan kunci kepada Minos. Tak lama setelah menerimanya, Minos meraih salah satu tangan Ruth dan melanjutkan ke bagian tengah aula depan, di mana terdapat 4 lift. Minos selalu menatap mata Ruth saat mereka menunggu lift dan tersenyum. Dia tidak ingin mulai berkultivasi begitu dia sampai di kamar. Hari ini dia ingin membalikkan keadaan sedikit. Melihat tatapan penuh kerinduan Minos, Ruth dengan cepat memahami maksudnya dan tersenyum kecil. Dia senang bahwa dia memiliki niat yang sama seperti dia. Jauh lebih baik bersama orang seperti itu. Keduanya akhirnya sampai di kamar mereka, di lantai 8 hotel tempat mereka menginap. Ruangan ini bahkan lebih baik dari ruangan-ruangan yang pernah dilalui Minos sebelumnya, bahkan memiliki rangkaian AC yang dapat dipanaskan dan didinginkan. Ruangan itu banyak lampunya, ruangannya cukup luas, tempat bercocok tanam, dapur, 2 kamar mandi, dan pemandangan kota kembang yang indah. Selebihnya, seperti biasa, berupa tempat tidur besar dan hiasan sesuai dengan tempatnya. Minos selalu mengunci pintu dan menghampiri Ruth yang sudah duduk di ujung tempat tidur. Mereka mulai berciuman dengan hangat sambil menanggalkan pakaian sedikit demi sedikit dan saling bertukar belayan. Ruth memiliki pandangan berkabut di matanya dan wajahnya memerah sementara rambutnya diikat ekor kuda besar. Bagi Minos, ekspresinya cukup normal, terlepas dari tatapan matanya yang penuh nafsu. Di hadapannya, wanita muda itu benar-benar memiliki tubuh yang memukau, yang membuatnya menginginkannya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun dia bertemu banyak wanita cantik dan bahkan melakukan sesi dengan Elena yang cantik, nafsunya pada Ruth berada pada level yang benar-benar baru. Ruth saat itu setengah telanjang, sedangkan Minos lebih berani, telanjang bulat. Melihat ini, Ruth semakin tersipu ketika dia menyadari ukuran tongkat Minos. Tampaknya lebih besar dari volume yang biasa dia rasakan. Besar sekali,
gumamnya dengan suara rendah. Melihat tongkat Minos, Ruth merasakan sesuatu di dalam dirinya berubah. Seolah-olah itu adalah panggilan untuknya, yang membebaskannya dari keraguan yang masih ada di hatinya. Tepat pada saat itu, Minos berbaring di samping Ruth dan mulai menciumnya dengan penuh semangat. Lidah keduanya saling memijat sambil mencicipi rasa satu sama lain. Keduanya berciuman dengan sangat baik, seolah-olah mereka adalah pasangan yang ideal. Gelombang. Saat mereka berciuman, salah satu tangannya Minos menstimulasi puting kiri Ruth yang anggun, yang kecil dan berwarna merah muda. Pada saat ini, ia benar-benar kaku dan memancarkan perasaan nikmat ke seluruh tubuh wanita muda cantik itu, setiap kali Minos menstimulasinya. Minos telah belajar dari Elena untuk mempersiapkan pasangannya dengan baik sebelum meletakkan benihnya di tanah. Wanita itu perlu dirangsang dengan cara yang berbeda agar kepekaan tubuhnya meningkat ke tingkat tertentu, yang akan meningkatkan banyak hal lainnya dari kesenangan. Oleh karena itu, Minos sangat mengapresiasi sentuhan pada tubuh Ruth tersebut. Gelombang. Saat dia merasakan tangan Minos menjalar ke seluruh tubuhnya, Ruth sesekali mengeluarkan erangan kenikmatan yang membuat Stuart muda semakin bersemangat. Sungguh menyenangkan mendengar suara seorang wanita cantik, dan itu akan membuat darah pria manapun menjadi hangat. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian tangan Minos yang lain mengenai adik perempuan Ruth yang kini basah kuyup. Merasakan hal tersebut, Minos tersenyum dan menatap wajah cantik pasangannya sebelum akhirnya memulai gerakannya. Gelombang. Sambil mencium pasangannya, tangan Minos masuk ke dalam celana dalamnya, memijat mutiara merah muda adik perempuan Ruth dengan gerakan memutar. Membuatnya semakin terasa panas. Ruth tidak bisa menahan kenikmatannya, pecah ciumannya dan Minos hingga mengeluarkan erangan kepuasan yang nyaring. Wow, gelombang, bagaimana ini bisa begitu bagus? Dia memikirkannya sambil melihat ke sudut tongkat Minos yang berdenyut. Dia merasakan keengganan sesaat, tapi dia akhirnya bergerak maju dengan satu tangan hingga dia menyentuh anggota besar Minos. Panas sekali dan keras. Pikiran itu terlintas di benaknya sementara wajahnya terlihat bingung. Sepertinya dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat ini, sudut bibir Minos dengan cepat terangkat, dan dia berkata, "Kenapa kamu tidak memindahkannya ke atas dan ke bawah?" Ruth kemudian berbalik dan berdiri dengan posisi merangkak, wajahnya tepat di depan tongkat Minos. Dia kemudian mulai melakukan gerakan yang disarankan oleh temannya, meningkatkan kecepatan sedikit demi sedikit, mengikuti saran dari Stuart muda. "Itu benar, gelombang," Minos berkata dengan puas ketika Ruth akhirnya bisa menguasainya. Namun, wanita muda itu tiba-tiba menghentikan gerakannya. Setelah merasakan ini, Minos, yang sedang menikmati pantat indahnya, merasa sedikit aneh tapi segera merasakan sesuatu yang berbeda. Dia merasakan sesuatu yang basah dan hangat mulai membungkus tongkatnya dengan gerakan yang lambat dan halus. Itu adalah lidah Ruth. Apakah kamu menyukainya?" Dia bertanya dengan suara penuh semangat. Dia merasakan keinginan yang sangat besar untuk memasukkan tongkat itu ke dalam mulutnya, jadi dia berhenti sejenak yang lalu. Ini lebih baik lagi." Setelah mendengar ini, dia tersenyum bahagia dan mulai menghisap tongkat Minos seolah-olah itu adalah permen lollipop, melumasinya sepanjang tongkat tersebut. Dan Minos tidak tinggal diam, hanya menonton. Dia menyesuaikan tubuhnya dengan tubuh Ruth, di posisi 69, dan segera mulai mencicipi adik perempuannya. Dengan melakukan itu, dia melepas pakaian terakhir yang tertinggal di tubuh temannya, dan melihat sekilas adik perempuan Ruth yang cantik. Itu tidak besar atau kecil. Bibirnya berukuran sedang dan seluruhnya berwarna merah muda. Minos bisa melihat mutiara kecil yang menonjol di bagian atas celah Ruth, dan tidak ada rambut di bagian tubuhnya itu. Dia juga bisa mencium bau harum darinya, yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Merasakan hal ini, Minos tidak bisa lagi menahannya dan segera mulai mencium celah Ruth sambil salah satu tangannya menggaruk pantatnya. Gelombang. Ketika lidah Minos akhirnya mengenai mutiara merah muda di atas adik perempuan Ruth, dia tidak bisa menahannya ketika dia berdiri dalam posisi tersengat listrik, merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dia merasakan kejutan kenikmatan melewati tubuhnya saat Minos menyentuh bagian tertentu dari dirinya. Setelah itu, dia mengerang panjang sambil menunduk dan berpikir, gelombang, kalau begitu, aku tidak akan bisa menahan diri, gelombang." Segera setelah itu, dia kembali ke aktivitas sebelumnya, menghisap naga besar Minos. Tapi kali ini, dia melangkah lebih jauh.
Ruth memasukkan ujung tongkat ke dalam mulutnya sambil mencoba memasukkannya sedalam mungkin. Merasakan hal tersebut, mata Minos terbuka dengan binar nafsu saat merasakan adiknya melangkah ke dalam sesuatu yang panas dan lembab. Ruth melakukannya lebih baik dan lebih baik lagi dan sudah memikirkan bagaimana melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Oh gelombang benar, lakukan lebih cepat. Ucapnya sebelum kembali menikmati rasa manis Ruth. Dan tidak lama kemudian Ruth dan Minos mencapai klimaksnya. Keduanya mencapai orgasme hampir pada saat yang bersamaan, dengan si rambut coklat muda yang cantik mencapai orgasme terlebih dahulu. Muncrat, jus manis Ruth dilempar dari adik perempuannya tepat ke wajah Minos, sementara sebagian langsung masuk ke mulutnya. Di saat yang sama, dia gemetar pelan di puncak kenikmatan ketika Minos akhirnya mengeluarkan cairannya ke mulut wanita muda itu. Merasakan sesuatu akan datang, Ruth perlahan menarik tongkat Minos dari belakang tenggorokannya ketika dia akhirnya merasakan cairan kental keluar dari mulutnya. Ini, rasanya enak sekali, pikirnya sambil mencicipi cairan putih dari Minos. Namun tidak semuanya keluar dari mulut wanita muda cantik itu, dan sebagian ada yang terlempar ke bibir gadis itu. Ketika dia merasakan ini, dia segera menggunakan lidahnya secara erotis, menjilat setiap tetes esensi yang dilemparkan ke wajahnya. Oh gelombang, Minos mengeluarkan suara teredam, tapi tak lama kemudian, Ruth berkata, biarkan aku membersihkannya, dan kemudian dia mulai menjilat semua sisa cairan dari tongkatnya, dengan ekspresi hasrat di wajahnya. Gadis ini, setelah membiarkan tongkat Minos bersih, hasrat Ruth tidak berkurang sedikit pun, dan dia merasakan sensasi terbakar yang hebat di antara kedua kakinya. Tampaknya kali ini, berhenti di tengah jalan tidak akan berhasil baginya. Tidak, tubuh Ruth sepertinya menginginkan semuanya hari ini. Wow, sepertinya aku tidak bisa menahan diri lagi, pikirnya dengan tatapan kotor di matanya. Dia kemudian berbalik dan menatap mata Minos dan berkata, saya siap. Melihat ekspresi subur di wajah cantiknya dan mendengarnya, Minos hanya berkata, apa kamu yakin? Dia hanya menggelengkan kepalanya dan setuju. Ruth bahkan tidak menunggu dan berbaring di samping Minos, merentangkan kakinya agar Minos bisa menembusnya. Melihat hal ini, Minos menggeser posisinya dan tetap berada di atas Ruth. Ini adalah cara yang bagus untuk mengambil keperawanannya, posisi di mana dia bisa memiliki kontrol lebih besar atas seberapa dalam dia akan melangkah, dan dia juga bisa menatap matanya saat melakukan ini. Itu sempurna. Saat melakukan itu, Minos, yang juga tidak puas hanya dengan melakukan pemanasan, meletakkan naga besarnya di samping adik perempuan Ruth dan berkata, siap, ini mungkin sedikit menyakitkan pada awalnya, tetapi rasa sakit itu akan segera berlalu, hanya menyisakan kesenangan. Ruth setuju, menggelengkan kepalanya sambil menatap Minos dan naganya dengan penuh semangat. Ini adalah momen yang luar biasa baginya, dan dia senang melakukannya bersama orang seperti Minos. Tak butuh waktu lama, Minos mulai memasukkan anggotanya ke dalam gua Ruth secara perlahan. Ini, sedikit sakit, dia berpikir dalam hati, pada saat tongkat Minos telah didorong ke dalamnya secara perlahan-lahan menghancurkan selaput darahnya. Tidak butuh waktu lama, dan tongkat Minos mulai menembus gua Ruth semakin cepat, sementara beberapa tetes darah mulai memotori spray tempat pasangan itu berada. Gelombang lebih dalam gelombang. Tak lama setelah Ruth kehilangan keperawanannya, rasa sakitnya mulai berkurang dan kenikmatannya semakin berkurang dengan penetrasi Minos, mengerang dan memintanya untuk meningkatkan intensitasnya. Betapa bagusnya ini, Minos memikirkannya, saat dia merasakan dinding bagian dalam Ruth memerah tongkatnya ketika dia merasakan sensasi surgawi menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa tidak membandingkan Ruth dengan Elena. Meskipun pemuda pirang itu memiliki banyak pengetahuan dan tahu persis apa yang harus dilakukan untuk membuat pasangannya mencapai klimaks, perasaan melakukan ini bersama Ruth bahkan lebih baik. Keduanya mengubah posisinya, dengan Ruth duduk di atas Minos sambil menaiki tongkat Stuart muda dengan penuh gairah, menggosok dirinya dengan bagian intim pasangannya dengan intensitas tinggi, membuat suara khas terdengar di lingkungan sekitar. Gelombang. Sementara Ruth memberikan segalanya pada pasangannya, Minos menemaninya dalam gerakan kakinya ketika tangannya berada di pinggang gadis itu, terkadang memasukkan salah satu tangannya ke dalam pantat indahnya, menatap matanya dengan kesenangan. Tak butuh waktu lama, keduanya sudah kembali mencapai orgasme dengan butiran keringat bercucuran di sekujur tubuh mereka.
Pada saat itu, lubang kedua Ruth berdenyut kencang. Pada saat yang sama, dinding bagian dalam guanya yang basah menyedot batang Minos yang berdenyut dengan rakus sementara dia mengeluarkan sejumlah besar cairan. Tapi keduanya tenggelam dalam hasrat penuh nafsu sehingga mereka tidak bisa menghentikan kesenangan mereka, melanjutkan aktivitas mereka sepanjang waktu, malam. Waktu berlalu, dan kota bunga sudah menyingsing ketika Minos dan Ruth masih tidur di kamar mereka. Cahaya siang terlihat memasuki kamar hotel tempat mereka berdiri, menyinari lingkungan tersebut. Jika seseorang memasuki tempat ini pada saat ini, mereka akan mendapat reaksi terkejut. Meski keduanya sudah tertidur cukup lama, aroma kental khas seks masih terasa di udara. Namun tidak hanya itu, pakaian berserakan di mana-mana, spray dan bantal jauh dari tempat tidur, serta beberapa bekas keringat di perabotan. Jelas ada noda basah di sofa kamar tidur dan sedikit noda darah di spray. Tempat itu sangat tidak rapi dan terkontaminasi cairan Minos dan Ruth. Mereka berdua sudah hilang nafsu dan melakukan semuanya tadi malam. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka menggunakan semua posisi yang memungkinkan saat melakukan ini di berbagai titik di ruangan ini. Tapi setelah lebih dari 7 jam bersenang-senang, Minos dan Ruth benar-benar puas. Mereka tidak tahan lagi sebelum akhirnya ambruk di tempat tidur, tertidur hingga saat ini. Mereka bahkan tidak repot-repot berkultivasi tadi malam. Lagi pula, dalam beberapa hari terakhir, baik Minos maupun Ruth telah naik level, jadi mereka tidak berniat mengabaikan keinginan mereka karena sesi kultivasi. Akhirnya, saat sinar matahari memasuki ruangan, tubuh telanjang Minos dan Ruth saling berpelukan erat sementara keduanya tidur dengan senyuman di wajah mereka. Payudara indah Ruth menempel erat di dada Minos sementara kakinya terjalin dengan kaki Minos. Dia menyandarkan kepalanya dengan nyaman di bahunya, tidur seolah-olah dia sedang mengalami mimpi terbaik. Pada saat yang sama, Stuart muda sedang tidur telentang, dengan kepala menghadap wajah Ruth. Dia bisa mencium aroma harum rambut wanita muda itu saat dia tidur dengan nyenyak. Waktu berlalu dengan lambat, dan tidak lama kemudian keduanya terbangun. Mereka saling memandang sejenak dan tersenyum. "Selamat pagi, Ruth," dia berkata sambil mencium keningnya. Selamat pagi." Minos lalu tersenyum dan berkata, "Lalu, bagaimana malammu?" Ruth tersenyum manis lalu menjawab sambil menatap mata Minos. "Itu adalah malam terbaik dalam hidupku. Kupikir aku akan kehilangan akal sehatku karena kesenangan seperti itu." Dia benar-benar merasa seperti berada di surga saat ini. Bagi Ruth, yang sampai saat ini masih seorang gadis murni, malam bersama Minos ini telah membuka dunia baru baginya. Seolah-olah dunia hitam dan putih tiba-tiba berubah warna. "Dan semua ini karena kamu," ucapnya lembut sambil menatap Minos. Dia memiliki perasaan aneh di hatinya, yang masih belum dia mengerti, tapi dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan momen itu dan Minos. Itu juga luar biasa bagiku," ucapnya sambil mendekat untuk mencium wanita penggoda yang ada di pelukannya. "Benarkah? Bahkan lebih baik dari wanita itu," Ruth berkata dengan senyum provokatif di wajahnya. Itu sangat berbeda dengan apa yang kualami bersamanya, tapi aku masih bisa mengatakan itu." "Hehe, sempurna," pikirnya sambil tersenyum puas. Setelah itu, keduanya mandi bersama sambil saling bertukar belayan. Namun mereka tidak mendalaminya terlalu dalam. Mereka berdua sudah melakukan sesi bercinta yang lama, sampai-sampai bagian pribadi mereka perlu diistirahatkan lebih lama. Beberapa menit kemudian, Minos dan Ruth meninggalkan hotel tempat mereka bermalam, menuju pintu keluar timur kota kembang. Mereka menuju ke puncak kabut, sebuah tempat di sebelah timur kota tempat mereka berada. Minos ingin mengambil kesempatan ini untuk mencoba memanen obat spiritual tingkat prajurit yang ditanam di tempat itu. Namun, jika sudah ada yang memanennya, hal itu tidak menghalangi rencana Minos. Dia sudah harus melewati wilayah ini untuk melanjutkan perjalanannya ke ibu kota kerajaan Cromwell, jadi itu sudah masuk dalam jadwal perjalanannya dan Ruth. Tidak butuh waktu lama, Ruth dan Minos sudah menunggangi elang besar berbulu putih ketika mereka lepas landas menuju puncak kabut. Untuk perjalanan ini, mereka membutuhkan waktu sekitar 1 hari penuh untuk menempuh jarak antara kota ini dan tempat itu. Adapun setelah itu, keduanya perlu melakukan perjalanan selama 3 hari lagi hingga mencapai kota berikutnya, tempat mereka akan beristirahat. Saat Minos dan Ruth melakukan perjalanan melalui kerajaan Cromwell, produk dari dataran hitam telah tiba di Batu Tua, di Pulau Batu.
Saat ini Ellen Nash sedang berada di kediamannya, di samping teman sekaligus rekan bisnisnya, Elena, ketika seseorang masuk melalui pintu kamar tempat mereka berada. Ini adalah seorang wanita parubaya yang mengurus bisnis Ellen di kota Batu Tua. Nona Ellen, semua barang dari dataran hitam telah tiba di kota dan telah didistribusikan di pasar keluarga. Barang-barang tersebut sudah dijual di 6 lokasi yang Anda pilih. Kata wanita itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Oh, bagus sekali. Aku ingin melihat bagaimana keadaannya. Hehe, Ellen berkata sambil tersenyum mempesona. Dia senang memulai operasinya dengan Minos dan juga sangat ingin melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Sebenarnya, bukankah kamu memberitahuku tentang perjalananmu dengan kelompok Minos? Bukankah kamu memiliki petualangan terlarang dengannya? Haha, Elena berkata menggoda pada Ellen. Huff, kamu benar-benar tidak punya cara. Tapi soal itu, setelah mengeluh kepada temannya, Ellen mulai melaporkan hal-hal yang dia lalui bersama Minos di dataran hitam dan kota kuning, termasuk binatang buas tidak biasa yang dia temui di tempat ini. Ketika dia mendengarnya, Elena sangat kecewa karena dia tidak ikut perjalanan bersama mereka. Dia sangat tertarik dengan rubah berekor 5 yang pernah diajak bicara Ellen. Lagi pula, dia belum pernah mendengar tentang rubah seperti itu. Saat Elena dan Ellen berbicara tentang pengalaman di dataran hitam, barang-barang Minos sudah dijual di pasar keluarga Nash di kota Batu Tua. Pada titik tertentu di ibu kota Pulau Batu, seorang wanita muda berpenampilan baik berjalan di sepanjang sisi selatan kota Batu Tua, menuju pasar terdekat. Dia adalah seorang ibu rumah tangga muda yang telah menikah dan memiliki anak sejak dini, dan hari ini, dia akan membeli bahan-bahan untuk minggu depan. Dia melakukan ini setiap minggu, karena tidak baik membeli dalam jumlah banyak. Kadang-kadang, beberapa pedagang menaruh biji-bijian atau sereal berkualitas rendah di dasar wadah, menyebabkan beberapa orang yang kurang beruntung harus membuang sebagian besar barang yang telah mereka beli. Oleh karena itu, remaja putri ini berhati-hati dengan apa yang dibelinya, menghindari membeli cadangan dalam jumlah besar. Namun ia bahkan memiliki kondisi keuangan yang baik karena suaminya adalah pengawal keluarga kerajaan di Pulau Batu. Dia sudah berada di tahap kelima budidaya. Melewati depan pasar keluarga Nash, wanita muda yang dimaksud memasuki tempat ini seperti biasanya. Meskipun dia tidak kekurangan kristal untuk memberi makan keluarganya, dia tetap melakukan penelitian untuk mendapatkan makanan terbaik untuk keluarganya. Tidak butuh waktu lama, dan dia tiba di depan suatu tempat di mana mereka memiliki buah-buahan yang bagus, dengan penampilan yang sangat bagus, butiran beras yang sangat putih hingga hampir berkilau, anggur, berbagai jenis daun, del. Semua barang ini memberi kesan bahwa itu adalah kualitas terbaik. Dan meskipun wanita muda itu belum berada di level 40, hanya dari kemunculan barang-barang inilah dia tahu bahwa barang-barang itu kaya akan energi spiritual. Namun ada yang aneh, harga yang dikenakan untuk setiap kilonya sama dengan harga rata-rata barang berkualitas yang dijual di sana. Dia kemudian mendekati seorang remaja, yang sedang menimbang beberapa kacang untuk pelanggan lain, dan bertanya. Wah, apakah harga ini benar? Aku sudah ditanyai hal itu hari ini lebih dari sekali. Manajer toko bilang memang harganya segitu, kata petugas muda itu saat berbisnis dengan pelanggan yang sebelumnya ia layani. Baiklah, ambillah. Wanita muda itu mulai melakukan pemesanan, menunjukkan jumlah setiap barang yang ingin dia beli. Setelah berbelanja mingguan di pasar keluarga Nash, wanita muda itu kembali ke rumahnya dan pergi membuat makan siangnya setiap hari. Dia segera memutuskan untuk menggunakan barang-barang yang telah dia beli tersebut karena dia biasanya tidak menemukan barang sebaik yang dia capai hari ini. Dan tak lama kemudian suaminya pulang sambil berbicara dengan lantang. Sayangku, aku di sini. Apakah makanannya sudah siap? Ayo ke dapur. Luna dan Mark sudah makan. Wanita muda itu berteriak pada suaminya. Saat dia duduk untuk makan siang, saat dia melihat tampilan hidangannya, pria itu berseru kaget. Olivia, kenapa kamu membeli makanan yang kaya akan konsentrasi spiritual? Tahukah kamu bahwa kita tidak bisa menikmati kemewahan ini? Kaya akan konsentrasi spiritual, saya membayar harga yang sama seperti biasanya. Ucapnya tak peduli dengan kekesalan suaminya. Apa,